Malam pemirsa di rumah dan juga di studio. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Senang sekali saya Mary Riana dapat kembali menyapa Anda dalam acara ini. Bersama kita bisa I'm Possible. Saya ingin bertanya, apa sebenarnya tujuan dan manifestasi dalam membentuk sebuah rumah tangga? Tentu banyak jawaban ideal yang kita lontarkan, seperti tercipta rumah tangga yang harmonis tentunya. Berkecukupan baik sandang, pangan, dan papan. Dan muara dari itu semua adalah memiliki anak yang sehat dan cerdas yang menjadi dambaan dan harapan kita di kemudian hari. Tentu setiap orang tua pasti akan memberikan segalanya yang terbaik untuk anak. Dan realitanya tidak jarang pendekatan materi dan fisik lebih dikedepankan daripada pendekatan secara batin atau pendekatan dari hati ke hati. Lalu apa efeknya bila pendekatan itu berlangsung lama? Kondisi nyaman seperti apa yang dibutuhkan seorang anak? Dan bagaimana pendekatan yang ideal khususnya untuk anak-anak sekarang? Itulah tema kita malam ini, Anakku Hartaku. Dan untuk mengupas tema sudah hadir Pak James Gui dan juga Pak Deddy Susanto dan saya sendiri Mary Riana. Langsung aja saya ke Pak James dulu nih. Anakku hartaku, bagaimana menurut pandangan Pak James? Yes, seorang pelukis ya, dan pemahat patung yang terkenal yang bernama Michelangelo. Pernah ditanya orang, Michael bagaimana caranya Anda bisa memahat patung yang begitu indah? Michael menjawab, saya sesungguhnya tidak memahat patung yang indah. Saya hanya ukir, sisihkan, buangkan bagian-bagian yang tidak perlu saja. Nah, menurut saya analogi itu sama dengan anak-anak kita ya. Di dalam setiap anak sudah punya potensi yang luar biasa. Jadi kalau kita bilang hartaku, berarti itu sudah berharga. Anak itu lahir aja sudah sangat berharga. Tugas kita sebagai orang tua adalah ciptakan suasana, bimbing supaya potensialnya bisa keluar secara optimal. Nah, banyak orang tua berpendapat, oke, hartaku. Tapi yang saya khawatir adalah banyak orang tua juga berpendapat anakku adalah investasiku. Nah, kalau investasi berarti kita punya ekspektasi returns. Kita punya ekspektasi akan ada kembali modal dari effort kita. Nah, di sanalah muncul masalah ya. Jadi kalau investasi berarti Anda punya ekspektasi terhadap anak. Tapi kalau Anda benar-benar berpendapat anakku hartaku, tugas kita sebagai orang tua hanya ciptakan suasana sehingga potensi yang ada di dalam anak kita bisa terwujud kelak. Oke, menarik sekali ya pandangan dari Pak James. Tapi justru menariknya di sini, apakah ekspektasi itu salah? Karena sebagai orang tua pastinya kita ingin memberikan nilai tambah supaya harta itu dalam arti anak juga bisa bertumbuh sehingga di masa depan nanti pun bisa memiliki nilai yang lebih daripada ketika dia di awal lahir. Apakah itu sebuah pandangan yang salah? Ya. Salah dalam menerapkan ekspektasi nanti bisa berujung pada hal-hal yang saya akan jelaskan berikut ini ya. Ini suatu ilustrasi bahwa di hati anak itu kosong, hampa. Ada sarang laba-laba gitu, nggak terisi, hanya ada foto ayah ibunya. Harapan anak, ayah ibunya ada di situ. Ketika ini terjadi, ini bahaya. Karena yang saya pelajari, setahu saya, batin tidak boleh kosong. Pasti akan minta diisi. Ketika kosong oleh orang tua, tidak diisi oleh orang tua, ujung-ujung pasti diisi. Sosial media, game, mungkin teman, dan pengaruh yang jelek-jelek. Karena seorang anak mudah terpengaruh kalau hatinya kosong. Kalau hatinya nggak kosong, seseorang tua itu kuat, nggak mungkin mudah terisi oleh hal yang negatif. Nah, kalau kita mau larang anak kita nggak main game yang ada di gadget, boleh dilarang, tapi kasih pengganti dong. Main sama dia ular tangga pakai dadu, masih ingat? Mainan ini legenda banget nih. Itu luar biasa dan itu mengajarkan banyak hal. Waktu kena dadu sekian langkah, lalu kena ular jatuh, itu mengajarkan keikhlasan. Ikhlas nggak jatuh gitu. Ya. Nah, yang kedua, jiwa penerimaan. Ini tadi jiwa untuk bermain, karena manusia itu makhluk bermain. Kedua, jiwa penerimaan. Karena dia nggak dapat penerimaan di rumah, waktu dia iseng-iseng buka gadget gitu ya, mulailah dia merasakan, kok si A, si B yang baru saja jadi temanku di Facebook, di Twitter, kok kayaknya ngerti aku ya, dia nerima curhatku ya. Dapatlah dia penerimaan dari luar. Ingat, jiwa bermain, jiwa penerimaan.
Kalau ini dapat, orang akan bahagia. Orang tua sanggup memberikan penerimaan pada anak, anaknya ini akan ketagihan sama orang tuanya, bukan ketagihan sama sosmed. Sesekali dia hanya update, tapi dia ketagihan tetap sama orang tua. Satu hal yang penting soal parenting, banyak pakar menjelaskan tentang parenting. Parenting ini, parenting itu banyak. Ada permisif, protektif, ada authoritarian, autoritatif, dan sebagainya. Tapi supaya Anda gampang menghafal, saya beri ilustrasi seperti ini. Orang tua itu hanya dua, menuntut, ya, demanding, atau hangat, mendukung. Ini hangat tuh jempol. Ini menuntut, demanding. Ada orang tua yang hanya demanding aja, kamu harus dapat ini, harus ranking, harus begini, harus begitu, harus rajin. Ada orang tua yang hangat. Kamu perlunya apa nak supaya kamu bisa ranking? Kamu perlunya apa nak supaya kamu bisa akur sama adik kamu? Itu hangat. Ya, tapi harus seimbang memang. Hati-hati ya. Hangat seolah bagus. Suportif. Tapi kalau tidak ada demandingnya nggak boleh juga. Seolah hangat tapi bahaya. Anak menjadi tidak tegar, dia tidak siap untuk ditidakkan. Nanti di kerjaan, di kuliah ketika dia dinokan, ditidakkan, dia lemes. Karena dia selalu diiyakan. Yang paling bagus adalah menuntut, demanding, dan hangat, suportif. Tapi ada orang tua yang nggak pernah hadir loh, nuntut kagak, mencintai enggak. Itu yang hilang, kosong tadi itu. Yang Anda lihat ya, yang sarang laba-laba. Ya, jadi harus luar biasa. Kita menyuruh, nak kamu perlu ini. Kalau kamu bisa dapat nilai bagus, papi senang. Ya nak, kamu kejar masa depan kamu. Akur sama kakak adikmu, disiplin lagi. Kita nyuruh, minta. Ya. Gimana? Tapi kita juga harus apa ini? Gimana? Hangat, ya suportif. Saya yakin kita semua bisa jadi orang tua yang luar biasa. Because Terima kasih Pak Deddy atas pencerahannya. Dan untuk menambah pembahasan tema kita malam ini, kami juga sudah mengundang seseorang yang spesial yang juga merupakan praktisi. Tapi sebelumnya kita lihat tayangan yang berikut ini. Menjadi seorang ibu bukanlah hal yang mudah, terutama untuk wanita karir. Seperti halnya selebriti Meisya Nejelina Siregar yang memutuskan untuk rehat sejenak dari dunia seni peran dan modal. Meisya fokus mengasuh, mendidik dan membesarkan kedua putrinya, Lirik Syabila Musakina dan Song Luisa Muhadijah, serta anak ketiga yang kini sedang dikandungnya, menjadi ibu seutuhnya. Kalau pendidikan sih udah pasti nomor satu, kesehatan juga, semuanya sih seimbang ya menurut aku. Tapi kalau sekarang kan karena dia lagi masa tumbuh kembang, lagi golden moment ya kalau menurut aku. Jadi sebisa mungkin nih jangan sampai lewat nih momen dimana mereka lagi banyak sekali menyerap segala sesuatunya dengan cepat dan kayak sponge gitu ya ibaratnya. Jadi dijejelin lah ibaratnya nih gitu ya, dijejelin dengan segala macam hal yang positif gitu loh. Dari mulai misalnya mereka pengen ikut ekstrakurikuler apa, ingin ikut les apa, ingin minat dan passionnya kemana, kita tinggal pinter-pinter dan jeli mengarahkan mereka kemana. Anak adalah harta yang paling berharga bagi orang tua. Itulah yang dirasakan oleh Meisya Siregar beserta suami, Baby Romeo. Segala rasa lelah dalam bekerja serta rasa jenuh dapat tercairkan dengan cerita dan tawa sang anak. Dan mari kita sambut Meisya Siregar. Halo, selamat malam Mbak Meisya. Selamat malam. Apa kabar? Baik-baik alhamdulillah. Halo. Hai ya, Mbak Meisya silakan. Ya. Terima kasih sudah hadir di studio I'm Possible malam ini. Kalau tadi saya ngelihat VT-nya, Mbak Meisya bilang sekarang ini golden moment untuk anak-anaknya ya. Iya benar. Usianya berapa nih anaknya sekarang? Anakku yang pertama Syabila itu sekarang usianya udah 10 tahun jalan 11 bulan Agustus, yang kedua itu jalan 6 bulan September ini. Oke, dan sekarang Iya, lagi expect anak ketiga ya? Lagi expect anak ketiga, mudah-mudahan cowok. Wah, luar biasa. Tepuk Iya. tangan dulu dong buat Meisya. Nah, tema kita malam ini, anakku hartaku. Nah, menurut Meisya sendiri gimana? Apakah anak itu adalah sebuah harta? Pasti, udah pasti. Kalau dibilang harta yang paling
besar ya, treasure hidup ya anak-anak. Mereka titipan, jadi nggak mudah untuk jadi orang tua ya, bisa menjaga titipan harta yang sangat berharga, yang melebihi segalanya. Kalau dipilih di dunia ini mau milih mana yang paling berharga, ya udah pasti anak. Itu nggak gampang, jadi buat aku setuju dengan statement itu. Anakku adalah hartaku ya. Nah, dan juga Pak Deddy tadi udah sempat menyebutkan bahwa gadget itu menjadi salah satu permasalahan. Banget. Nah, tadi saya sempat lihat nih, Meisha, bahwa anak Mbak Meisha pun juga tadi sempat pegang gadget, Selalu. handphone. Nah, itu nggak takut tuh nanti jadi gadget holic sampai-sampai nyuekin orang tuanya? Iya, jadi kebetulan memang aku pakai aturan untuk anak-anakku untuk menggunakan gadget. Gadget itu anakku tuh dua-duanya nggak punya gadget, jadi mereka belum aku beliin smartphone. Mereka belum punya, jadi mereka pinjem punya papanya dan punya bundanya. Dan itu pun pakai term and condition, di mana pada saat libur dan kalau lagi sekolah itu hanya weekend, hari Jumat, Sabtu, Minggu. Dan kalaupun mereka gunakan itu dalam satu hari cuma boleh maksimal yang paling gede, cuma boleh 3 jam dan itu pun dibagi siang dan malam. Yang kecil cuma boleh 2 jam, itu pun dibagi. Tapi konsekuensinya adalah ya begitu, kalap. Karena begitu mereka sekolah kemarin lagi benar-benar dijadwalin pasti, begitu liburan begini lost control. Itu yang komitmen orang tua harus tetap memegang aturan dengan komit banget. Jadi nggak ada tuh lost control, oh karena liburan ya udah deh terserah deh, karena udah nggak bisa dikontrol lagi. Jadi itu yang paling sulit, menjaga komitmen itu ya. Ada satu hal yang menarik yang ingin saya tanyakan ke Meisha. Meisha ini anak-anaknya boleh pakai gadget, tapi nggak boleh punya account sosial media. Nah, itu kenapa alasannya? Tapi jangan dijawab dulu ya, nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, bersama Kita Bisa, I Am Possible. Jadi menurut Bunda nggak ada fungsinya buat kakak bikin Instagram. So kalau kakak cuma pengen posting foto, Bunda akan kasih hashtag Syabila di Instagramnya Bunda.